Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mansur S. Paude, SD MURT. Saya salah satu pengajar di Universitas Madako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu di jurusan arsitektur, yakni studio kota perancangan, estetika bentuk, teknologi bahan, sama struktur kota dan teori kota dan permukiman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada semester ini, yaitu mata kuliah yang saya ampu teori kota dan permukiman. Metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode deliver attitude treatment interaction terus assessment. Sebelum saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah teori kota dan permukiman. Perkembangan kota dan permukiman merupakan hal yang tidak terpisahkan, baik secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Semakin pesat perkembangan suatu kota, maka semakin kuat magnet tersebut menarik pendatang untuk ikut dan tinggal di kawasan perkotaan. Sebagai konsekuensinya, kota harus menyediakan cukup ruang bagi para pemukim dan sarana prasarana pendukung yang memadai untuk menampung seluruh pemukim yang ada di perkotaan yang terus meningkat. Tapi sayangnya keterbatasan dan tingginya harga lahan ini merupakan isu utama yang menjadi kendala. Ini hampir terjadi di semua kota yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di luar Indonesia. Ini hal penting yang akan saya sajikan nanti di proses pembelajaran teori kota dan permukiman untuk semester berjalan ini. Mata kuliah ini akan mengurangi hubungan secara detail antara perkembangan kota dan permukiman melalui beberapa teori-teori perkembangan kota dan permukiman dari berbagai sudut pandang. Metode penyediaan permukiman serta konsep prioritas bermukim. Proses pembelajaran ini juga diharapkan bisa menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan perkembangan kota dan penyediaan permukiman. Itu penjelasan singkat diskusi teori kota dan permukiman. Dalam hal ini capaian pembelajaran mata kuliah ada 5 poin dengan seperti apa peran mahasiswa. Capaian pertama yaitu kemampuan dalam menganalisis keterkaitannya antara perkembangan suatu kota dengan permukiman perkotaan. Harapan kita terhadap mahasiswa, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan, mendefinisikan kota dan
teori perkembangannya dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis perkembangan suatu kota dalam konteks sebaran dan kepadatan permukiman dengan teori. Ketiga, mahasiswa juga mampu mengkategorikan jenis permukiman kota, metode penyediaan, dan kemudian menjelaskan karakteristiknya. Nah, kedua, kemampuan dalam menganalisis hubungan antara perkembangan suatu kota, konsep prioritasnya bermukim, serta proses munculnya permasalahan pemukiman yang ada di kota. Nah, harapan capaian pembelajaran ini, mahasiswa ini mampu mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbedaan preferensi dalam bermukim, baik dari segi fisik, spasial, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, mahasiswa juga mampu menjelaskan hubungan konsep prioritas bermukim dalam berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Nah, ini juga tak lupa bagaimana mahasiswa mampu memetakan potensi permasalahan yang timbul akibat dari konsep prioritas bermukim dalam perkembangan permukiman kota. Poin ketiga dari CPR ini, kemampuan dalam memahami konsep arsitektur berbasis rahmatan lil alamin dan dalam konteks bermukim di perkotaan. Ya, ini mahasiswa memahami keterkaitan antara konsep arsitektur yang lebih bernuansa agama, bernuansa Islam dengan permasalahan permukiman dan perkotaan. Keempat, kemampuan dalam menganalisa permasalahan permukiman dan perkotaan berdasarkan pendekatan yang terintegrasi antara aspek-aspek yang terkait. Ini mahasiswa kita inginkan bagaimana melakukan pendekatan integrasi approach antara aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam menyelesaikan permasalahan pemukiman yang ada di perkotaan. Kelima, capaian pembelajaran yang kita inginkan, ya, kemampuan dalam menyusun rekomendasi strategi penanganannya masalah permukiman kota. Nah, ini harapan kita, ya, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah atau konsep dalam penyelesaian masalah permukiman kota. Mahasiswa juga mampu menyusun strategi penyelesaian permukiman yang ada di dalam kota. Setelah itu, bagaimana mampu mahasiswa ini mempresentasikan hasil rekomendasi tersebut. Nah, ini yang kita inginkan, ada 5 capaian pembelajaran. Nah, terus teknik pembelajaran yang saya lakukan pada semester ini dan semester sebelumnya juga, ada 3 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, teknik deliver. Teknik deliver ini bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik sehingga memudahkan mahasiswa dapat memahami dengan menggunakan textbook yang saya gunakan. Contohnya proses perencanaan wilayah kota, Prof. Ahmad Junaidi, dosen dari UIN, salah satu dosen saya juga pada saat mengambil strata 2 struktur tata kota, Haji Sembari Yunus. Terus saya juga menggunakan textbook ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
Terus juga ada politik ekonomi, perumahan rakyat, dan utopia Jakarta itu yang disusun oleh Kusno Abidin. Begitupun perumahan bagi kaum miskin di kota, urbanisasi, peran kaum miskin di dalam perkembangan kota ini penulisnya adalah Nairobi. Nah, terus konsep free work menjadi kemudahan saya untuk diterapkan di mahasiswa. Konsep ini bagaimana mahasiswa ini mengetahui alur alur pembahasan mata kuliah teori dan teori kota dan permukiman. Terus yang selanjutnya adalah case method. Case method ini biasanya saya melakukannya dengan menghadirkan berbagai kasus yang ada di beberapa kota maupun yang ada di luar dari Indonesia. Ini masalah-masalah ini jadi masuk ke gennya kita untuk didiskusikan kepada mahasiswa atau masalah-masalah ini melalui diskusi kelompok. Selanjutnya teknik interaction. Teknik ini merupakan teknik interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang lebih sederhana, yang lebih efisien. Gunanya yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi mahasiswa. Strategi ini merupakan satu konsep berisikan sejumlah strategi pembelajaran yang sedikit banyaknya bisa digunakan untuk mahasiswa tertentu sesuai dengan karakteristik kemampuan mahasiswa tersebut. Terus selanjutnya itu adalah teknik asesmen. Teknik asesmen ini ada 3 poin. Bobot penilaian yaitu kehadiran 10%, tugas kuis itu 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Ini sebelum awal masuk kuliah atau pertemuan perdana, saya dengan mahasiswa bersepakat ini menjadi kesepakatan kita di mata kuliah teori kota dan permukiman. Selanjutnya reward. Reward ini saya berikan kepada mahasiswa mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif. Ketiga, punishment. Ini saya lakukan juga untuk menerapkan agar mahasiswa lebih disiplin mengikuti mata kuliah. Biasanya punishment ini saya lakukan melakukan pengurangan nilai. Ini sebuah kesepakatan juga yang saya lakukan pada saat pertemuan perdana. Nah, itu adalah teknik pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah teori kota dan permukiman. Saya juga menggunakan metode ini di mata kuliah yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ambil. Terima kasih. Ya. Oke, pagi anak-anak, kita ketemu lagi ya. Pagi Pak. Kayaknya baru masuk ya di kelas ini. Ya, Kita baru di semester ini saya baru masuk ya. Ya, baru ini pertemuan perdana, awal. Pak. Perdana ya. Kemarin mungkin di semester sebelumnya itu di Ganjil kalian mungkin dapat Pak Fisik ya, biar dari Pak. Memang saya mungkin ceritakan sedikit dulu ya. Kenapa ada penelitian dari penggunaan bahan tradisional ke bahan modern? Karena memang kita mau mencegah perambakan hutan, penebangan dan bla-bla, itu sebenarnya antisipasinya. Maka penggunaan bahan tradisional itu ya mulai kita
tinggalkan pelan-pelan. Beda 100 tahun kemarin itu memang penebangan itu cukup luar biasa. Dan tahun ini di zaman sekarang cukup luar biasa. Jadi sudah jarang lah rumah kayu. Ya, perumahan-perumahan yang dibangun itu lebih banyak betonisasi. Sampai di dalam kota itu semua betonisasi. Kalau ada yang masih punya rumah kayu, ketahuan jadi itu EBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ukurannya di situ. Nah, iya, ukurannya. Tidak juga sih, karena bahan material itu dari sini. Bergabung. Ini ada kearifan lokalnya. Kalau di Papua memang tadi karena kita bicara seterusnya tadi warga negaraan, memang ada karena bicara penduduk di Papua itu masih minoritas. Maka penggunaan luas areal mereka itu luas lahan yang memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di situ. Maka penggunaan bahan material tradisional itu masih ada. Tapi kalau kayak di Sulawesi, Pulau Jawa itu tidak boleh lagi karena luas lahan. Jadi ada kaitannya, apalagi tadi ada diskusi terkait Burma, pertanian dan lain-lain. Memang di dunia asli itu harus kita persiapkan yang sebelum bertanya, saya mau lanjut karena kalau rekan-rekan mau bertanya apa yang ditanya? Karena saya baru memulainya, di situ masalahnya. Supaya tidak salah persepsi, karena biasanya banyak orang salah persepsi itu karena tidak melihat selanjutnya, dia hanya melihat di sini terus bertanya. Akhirnya keliru, menafsirkan juga keliru. Ya Pak. Oke, contoh-contoh bentuknya ini saya agak percepat saja. Mungkin ada yang sudah ke Jawa, ada yang sudah beberapa ke mall dan lain-lain. Pernah melihat yang begini ya? Ada bentangan-bentangan begini sudah. Yang penting sudah melihat dulu. Sudah. Sarang balik juga begitu. Sekarang ada dua fungsi, dibikin ruko, dibikin rumah toko, tapi fungsi atasnya yang berbeda. Kalau itu memang kecerdasan melihat pembangunan itu cukup luar biasa. Jadi yang bikin dua fungsi ya. Jadi samping Oke, ini saya coba menafsirkan sendiri ya dari beberapa ahli menafsirkan tentang beton. Ya, memang kalau beberapa ahli itu antara agregat halus dengan agregat kasar. Paham dengan agregat halus ya? Tidak Pak, apa itu? Oh kemarin tidak diajar di. agregat halus itu pasir yang diayak jadi halus itu mungkin itu dimaksud agregat halus. Kalau agregat kasar? Ya kasar ya yang pasir campur. Oke, mungkin tambahan Pak. Oh iya. Oh ini dari STM ya? Iya. Oh Pak. Baik. Terkait agregat kasar halus sama kasar, kalau yang menurut saya pelajari di teknologi bahan satu, yaitu teknologi agregat halus itu jenisnya pasir. Gitu. Terus kalau agregat kasar itu udah kerikil, batu pecah. Oke, terima kasih Pak. Kalau memang dari STM itu agak lebih memahami sekian persen ya, karena memang di STM itu diajarkan. Beda kalau dari jurusan pesantren, makanya baguslah teman-teman masuk ke fakultas teknik jurusan arsitektur, karena banyak orang bilang itu, para filosof dia bilang dua saja yang berubah dunia. Pertama Tuhan, kedua teman-teman arsitektur. Dan satu lagi Pak, ini nanti pertanyaan tidak ada pasti Andro kan. Jadi begini, kota berubah itu karena memang hasil perencanaannya teman-teman di dunia arsitektur. Karena teman-teman arsitektur itu mempelajari semua bidang ilmu. Luar biasa. Gimana Pak? Oke sih. Kita pernah betul Pak. Ada nggak satu alat ukur yang dikatakan bahwa beton ini lebih standar? Contohnya kalau beton standar yang kuat itu sekian. Ada nggak alat yang seperti itu?
Oh, polytron. Kalau itu memang ada standar, ada namanya betul K125, 175, K250, K300. Tergantung KK ini digunakan untuk apa? Ya mungkin jangan gunakan gunakan K. Alatnya biasanya kalau di ACD itu kita hanya menentukan bahannya. Kalau lebih pada alatnya itu kita masuk ke sipil. Jadi ada dua bagian. Maka pengujian itu selalu dilakukan oleh teman-teman teknik sipil. Karena saya dapat ini dua, yang satu beton, yang untuk bangunan itu di dalamnya besi, ya, dicampur dengan besi. Beton. Kemudian di tiang listrik beton itu tidak ada besinya, makanya saya ingin Jadi di mana? kalau ada tiang yang juga besi bakar, Tiang listrik. tiang listrik beton itu nggak ada besinya di dalam. Tapi kok kekuatannya enggak. Karena saya pernah lihat ini patah, tapi nggak ada besinya. Oh, berarti itu. Jadi standarisasinya dia menggunakan besi. Hal itu lain itu urusan pelaksana. Kalau di standar kita itu beda. Standar teknik dia itu beda. Kalau banyak orang bilang ini kerusakan bangunan, bla bla, terjadi gempa bla bla dan seterusnya. Ini gara-gara teman-teman teknik tidak ideal. Padahal bukan di situ sebenarnya. Otomatis kan karena dia nggak pakai besi di dalam, standar kekuatannya kan harus sama dengan besi. Saya mungkin logikanya ketika dagingnya paku tidak punya tulang pasti. Iya, dia untuk macam itu bisa. Tapi kalau dia bangunan besar tanpa besi seperti tiang, kalau tiang yang membuktikan itu tidak ada besinya. Tapi kalau seperti ini tidak ada besinya, bisa dibayangkan seperti apa saja kekuatannya gitu loh. Mungkin bisa terang. Nah, saya pertanyaan Pak. Asiknya memang laki-laki kalau bicara beton apalagi tiang muda. Iya, benar. Memang Saya mau pertanyaan sedikit Pak. Saya Sedikit Pak, saya mau bertanya. Begini, jadi filosofi dari mata kuliah ini kan bagaimana caranya agar supaya salah satunya adalah menyelamatkan alam dengan penggunaan bahan-bahan buatan. Nah, tapi kenyataannya di lapangan dan dari kemarin sampai hari ini justru penebangan hutan itu maka semakin besar. Nah, fungsi dari filosofi dari adanya beton-beton seperti ini itu kayaknya tidak sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Gimana nih Pak? Oh, iya. Nah, kalau ukuran ini mungkin satu kejadian dilihat di satu provinsi, maka langsung di justice bahwa itu kesulitan. Tidak, persentasenya sudah menurun dari tahun ke tahun itu menurun. Mungkin ada di satu wilayah yang penebangan hutannya cukup besar atau media yang meliput mungkin tuh. Tapi persentase seluruh Indonesia ini menurun dia. Karena Indonesia salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia itu setelah sebenarnya. Jadi tidak benar. Mungkin antara suka dan tidak suka sedangkan di satu wilayah atau ada garapan lahan pertanian yang memang dibuka untuk itu, yang itu boleh tebang satu pohon, tanam sebelum menebang tanam 5 pohon. Kalau di pertanian kayak begitu. Nanti coba teman-teman ini kalau katakan jalan-jalan lah ke fakultas pertanian, ada teori khususnya. Tanam 5 pohon. Beda kalau kayu sekarang, ongkos ini tidak boleh lebih satu-satu, nanti bisa satu kubik. Jadi itu perbedaan. Berarti tadi perumahan warga masyarakat yang menggunakan rumah kayu tadi terpatahkan tadi Pak. Jadi APR masyarakat berproses. Iya. Karena begini, harga kayu mahal. kenapa banyak menggunakan kayu mungkin lebih banyak di bagian pedesaan, karena pertama kayunya tidak dibeli, mereka ambil sendiri. Beda kalau masyarakat di kota. Jadi tidak terbantahkan sebenarnya, harus dibolak-balik. Di desa berbeda, di kota yang berbeda. Jadi itu. Jadi kalau betul itu tidak perlu perawatan, ya perlu sedikit kalau betul-betulnya yang estetikanya kita di depan, karena mungkin pengecetan, bla itu saja. Tapi perawatan sama dengan kalau saya ini tidak butuh perawatan karena sudah jaga memang dari awal, dari dasarnya, kan begitu. Beda. Katanya orang, katanya kamu punya angkatan kayak gitu. Terus kenapa beton itu tahan apa? Dia
pelajaran, tidak untuk baca campur. Kalau suruh baca campur juga dia tidak bisa. Oke, ini beberapa jenis-jenis beton dan ada kelemahan beton juga. Jadi kelemahan beton itu bahan dasar tulisan beton itu agak halus maupun kasar, bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya. Terus beton mempunyai beberapa kelas kekuatan sehingga harus disesuaikan dengan bagian bangunan yang dibuat. Nah ini makanya tadi saya bilang ada kasar 25 macam-macam lah. Nanti dibawa di lab, pengujian beton itu selalu dibawa di lab yang punya sertifikasi. Kalau kayak di Tol ini kita masih menggunakan lab PU. Memang di Madapu ini ada, cuma standarisasinya belum ada sertifikatnya. Teman-teman sih bisa, cuma kalau teman-teman mau jadi logikanya gini. Kalau teman-teman mau jadi pendidik harus S2 dari sampai ya, minimal sudah mengerti. Saya kebetulan alhamdulillah tahun kemarin sudah bekerja sama AA. Oh, mantap. Makanya ya untuk ini nanti teman-teman kalau sudah selesai S1 lanjut S2 ya sama nantinya. Ayo lebih spesifik lah ambil keilmuannya. Jangan asal Biasanya seperti Bapak. Gak ada memang dari mana. Jadi ada yang ketika itu betul punya buat tarik yang rendah sehingga betas rapi dan mudah retak. Ya memang ada kegagalan pembangunan di lapangan, contohnya kemarin kayak di Palu memang jembatan rubuh, di Jatinegara juga ada beberapa jembatan rubuh, ada di Aceh rubuh. Memang ada kesalahan perencanaan, kesalahan teman-teman ini melakukan analisis. Karena memang teman-teman teknik ini hari ini tidak mampu mengukur kekuatan gempa yang ada di Indonesia. Kapasitas gempa ini sebenarnya levelnya sampai di mana? Kemarin semua pembangunan itu ini agak retak-retak lah, tidak mengalami sampai kayak hotel Rorwa yang ada di Palu yang sampai rubuh. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Iya Pak, lebih bagus kalau seperti itu berarti lebih bagus pakai buat pemasukan pakai kalau Pak ya. Sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya sih. Kalau mana lebih banyak Positifnya karena yang pertama filosofinya ya mencegah penebangan hutan, itu sih sebenarnya. kalau begitu nanti orang tua saya suruh buat pakai Kalau rumah kayak gitu kalau di desa sih bagus untuk mengurangi itu pembiayaan yang lebih besar karena udah diambil, dibayar pun ya cuma biaya sedikit lah untuk. Tapi kalau di kota kan tidak boleh, semua kayu itu kita nilai dengan uang yang cukup besar. Oke, mungkin slide ini sampai di sini dulu, nanti kita lanjut minggu depan ya. Iya Pak. Karena supaya penguatan materi beton ini kita minggu per minggu sampai di sini masuk ke beton yang ini. Saya tidak mau curahkan semua, jangan sampai rekan-rekan ini agak sulit lebih banyak. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, rekan-rekan. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan atau cuplikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh dari kota dan permukiman. Sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.